mengajak Bapak Ibu untuk mengetahui apa sih budaya positif tersebut. Oke, lanjut saya. Ya, lanjut. Oke, sebelum kita mulai Bapak Ibu, di sini ada kesepakatan forum desiminasi, di mana yang pertama yaitu menghargai siapapun. Jadi kita di sini saling menghargai siapapun yang ingin berbicara, siapapun yang ingin berpendapat, kami persilakan. Ya, lalu yang kedua menjadikan pendengar yang menjadi pendengar yang baik, di mana setiap orang di sini dipersilakan bila ada pertanyaan, pendapat dan lain-lain, kami siap mendengarkan dan siap menerima masukan kepada Bapak Ibu. Nah, dari kesepakatan forum desiminasi ini apakah ada tambahan Bapak Ibu? Cukup? Oke, cukup. Operator, yes. Nah, yang pertama yaitu konsep utama budaya positif. Konsep utama budaya positif yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ya, pertama awal kita yaitu nilai-nilai kebajikan. Di sini saya akan membahas tentang nilai-nilai kebajikannya dulu terlebih dahulu sebelum kita ke konsepnya ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individunya. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Lalu yang kedua ada nilai-nilai kebajikan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang ketiga, ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada konsep utama budaya positif. Yang pertama, Bapak Ibu, ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, di sini kita akan membahas apa saja sih konsep utama budaya dengan lanjut budaya positif itu. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi ini Ibu, Bapak, kenapa harus kita utamakan? Karena pembelajaran ini adalah pembelajaran yang mencakup semua kespesialan anak-anak kita, di mana anak-anak kita ini memiliki penangkapan dalam pembelajaran itu berbeda-beda. Ada yang anak audio yang dimana penangkapan anak-anak itu secara kita berceramah itu nangkap. Yang kedua, anak-anak ini ingin mencari pengetahuan itu sendiri, atau anak-anak yang dia menangkap dalam pembelajaran sesuai dengan pengetahuan mereka, ingin mencari sendiri pengetahuan tersebut atau melewati gambar-gambar dan sebagainya. Maka di sini pembelajaran diferensiasi ini sangat amat berperan dalam kita pembelajaran di suatu kelas. Jadi kita dalam pembagian kelompok-kelompok anak itu benar-benar harus kita sesuaikan. Ya, oke, lanjut Mak. Nah, di konsep utama budaya positif Ibu, nah di sini sudah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Lalu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini diusahakan kita ketika melakukan pembelajaran kepada anak-anak itu harus ada yang namanya profil pelajar Pancasilanya. Tapi saya yakin Bapak Ibu ketika di kelas sudah melakukan tahapan-tahapan ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Oke, kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini Ibu
itu ada di sini bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Itu adalah kebutuhan dasar manusia dan kita pun semuanya membutuhkan dan memerlukan hal tersebut. Di sini juga motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi terkadang manusia itu sering menghindari ketidaknyamanan ya, lalu atau hukuman. Jadi dia sering menghindar. Lalu yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi perilaku manusia itu merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu, yaitu motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Terkadang anak-anak ini sering menghindari hukuman-hukuman apabila mereka melakukan suatu kesalahan. Lalu juga yang kedua tadi ada untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Terkadang juga anak-anak ini kayak kita dalam pembelajaran memberikan reward, anak-anak itu terus bersemangat dalam pembelajaran, ya. Lalu yang ketiga juga ada untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, apa saja sih konsep disiplin dengan identitas gagal? Yang pertama Ibu, ada yang namanya hukuman. Hukuman itu apa saja ya bentuknya? Hukuman itu bentuknya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Jadi konsep disiplin dengan identitas gagal itu ada beberapa macam Ibu. Yang pertama itu ada hukuman, yang kedua lanjut lah. Ada juga dalam bentuk yang penghargaan. Ya, dalam bentuk penghargaan itu terkadang yang kayak kita reward yang kita berikan di kelas, ternyata tidak semua reward yang kita berikan itu nilainya ini Bu, selalu efektif dalam pembelajaran anak-anak. Kadang Bu, kok misalnya yang dapat itu aja, anak yang pintar aja, kami ini anak yang biasa saja, atau anak yang ada yang nilainya di belakang, kayak mana ya Bu? Kok kayaknya nggak adil yang dapat yang pintar-pintar aja. Nah, jadi penghargaan itu yang pertama di sini Ibu ada tipenya tidak efektif, terus merusak hubungan atau sifat iri, itu pasti pada anak-anak. Nah, lalu yang ketiga ada mematikan kreativitas. Jadi kadang-kadang anak-anak tuh down, pasti anak itu lagi yang dapat rewardnya dan saya tidak, gitu kan. Lalu yang keempat menghukum dengan sistem ranking. Nah, terkadang kalau rankingan itu Ibu kadang buat anak itu saya ranking sekian, saya ranking sekian. Jadi kadang-kadang tahapan yang seperti itu buat hati down. Nah, jadi kalau di saya pribadi ya, kalau untuk rankingan itu untuk 1, 2, 3 itu pasti disebutkan. Tapi untuk ranking selanjutnya itu biasanya saya tidak umumkan, tapi saya beritahu pada orang tua langsung dan anak. Jadi untuk rankingan itu tidak perlu satu kelas anak itu tahu, oh gue ranking sekian, gue ranking 11 dan lu ranking terakhir nih. Malah banyak banget kejadian hal yang kayak gitu jadi bahan mainan. Ya, padahal mereka tuh cuma bercanda, bermain, dan ternyata mereka tuh tanpa sadar itu sudah bullying ya. Lalu yang selanjutnya ada merampas hak menghargai dirinya sendiri. Jadi dia itu kalau untuk dari saya, kok gue nih kayak gini ya, kok susah banget sih dengan hal yang kayak gini. Itu malah yang buat insecure anak-anak yang zaman sekarang. Ya, oke lanjut. Nah, kalau konsep disiplin dengan identitas gagal ada konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita pilih antara hukuman dan konsekuensi itu, tentu saja kita lihat dari nilai positifnya, lebih baik kita menggunakan konsekuensi. Ya, konsekuensi ini yang pertama penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci tentang konsekuensi ini ya. Lalu ada restitusi, yang keempat ini adalah restitusi. Murid bertanggung jawab pada perilakunya, fokus
pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol, yaitu dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kalau kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi, maka kita akan mendapatkan suatu hal perbaikan dan hasil yang baik tentunya. Konsep disiplin dengan penerapan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau lebih baik dalam perbaikan sifat mereka tentu saja. Nah, di sini ada ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dari segala restitusi ini kita membuat anak dia menyadari kesalahan-kesalahannya tanpa kita judge, ya. Lalu yang kedua, memperbaiki hubungan. Hubungan yang kurang baik itu di mana nih? Jadi kita sebagai guru atau orang tua kedua dari murid-murid kita, ini adalah hal yang harus kita lakukan, memperbaiki hubungan yang kusut ya kalau zaman sekarang ya Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, fokus pada solusi. Yang kedelapan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, perbedaan. Ada kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Nah, sering kita melakukan hukuman Ibu, jadi bukan konsekuensi yang kita lakukan. Ya, terkadang banyak sekali guru-guru yang masih melakukan hukuman. Yang pertama itu, guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Nah, menurut Ibu ini etis tidak? Bapak? Tidak? Oke, lalu yang selanjutnya, yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Zaman sekarang itu kayaknya guru-guru itu nggak boleh ya ditutup marah-marah. Lalu dengan cara apa dong? Kalau misalnya kita nggak boleh marah-marah, lanjut Nak. Nah, ada caranya di sini, ada konsekuensi. Yang pertama, guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah, konsekuensi di sini Ibu, kita lebih memberi pemahaman kepada murid. Kira-kira dengan kesepakatan kelas yang ada, kalau ada anak murid yang tidak tidak mengumpulkan PR, konsekuensinya apa? Jadi jangan kita, kamu harus ini, harus itu. Tetapi anak murid itu harus menyadarkan diri mereka sendiri. Baru kita yang meyakini, yakin tidak dengan kesepakatan kelas yang telah ada, yang telah dilakukan kayak gitu. Walaupun tahapannya masih jangan seperti ini ya. Nah, guru marah dan murid menjadi takut. Nah, kalau dalam konsekuensi ini Ibu, guru itu sebisa mungkin harus benar-benar nahan amarahnya. Dari suku kata kita, cara berbicara kita benar-benar harus kita jaga dari si konsekuensi. Jadi konsekuensi ini adalah kebalikan dari si hukuman. Nah, kalau si restitusi, kalau restitusi ini Bu, ada yang namanya segitiga restitusi. Di sini restitusi ini contoh, guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Tapi kalau segitiga restitusi itu tidak. Jadi tanyakan dulu, kenapa alasan anak ini tidak mengumpulkan tugas, tidak mengumpulkan PR ya. Lalu mengapa, alasannya apa? Dan kita tanya, anak ini paham tidak yang dia lakukan itu adalah suatu kesalahan. Itu adalah restitusi. Memang runtutannya sangat panjang, tapi itu adalah cara kita mengayomi anak-anak kita yang baik Ibu. Ya, jadi di restitusi itu dia lebih rinci lagi daripada kita harus guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Kita jadi mencari solusi yang masuk akal itu seperti apa. Contoh kalau misalnya anak-anak, oh saya tidak mengerjakan PR Ibu karena saya ini tidurnya kemalaman. Saya lupa karena sering main handphone atau chat dengan kawan-kawan. Berarti kita tinggal memberikan penerapan yang baik bahwa kalau memang kamu sering lupa, buat aja nonton kalian ada catatan kecil, tempel di kaca atau di handphone, kasih alarm ada PR ini, PR itu, daripada kita harus guru menghukum murid berdiri 10 menit. Berarti nanti kadang-kadang anak, gue gak mau ngerjain PR deh, hukumannya cuma enak kok, cuma berdiri 10 menit gampang bagi gua. Biasakan anak kayak gitu ya.
Lalu juga atau guru marah dan murid menjadi takut. Kalau kita, bapak ibu mau marah-marah dengan anak, terkadang anak itu nanti jatuhnya takut bukan segan. Jadi dia itu ada permasalahan apapun, dia tuh gak mau lah cerita dan segala macam. Jadi dia tuh kayak kehilangan tempat, arah kemana sih. Kalau semuanya harus marah, semuanya harus marah, dia harus maju kemana gitu. Ya, maksudnya. Nah, disinilah peran kita sebagai guru, yaitu posisi kontrol guru. Ada peran-peran yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus memilih nih. Kita mau memilih sebagai penghukum, atau kita mau memilih pembuat rasa bersalah, atau kita mau memilih teman, atau kita memilih pemantau atau manajer. Ya, kalau sampai sini Bapak Ibu milih mau yang mana nih kalau posisi kontrol kita sebagai guru? Manajer? Oke. Yuk, kalau gitu lanjut. Iya, kalau posisi kontrol, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara, hukumannya berdiri di depan barisan. Ini ada hukumannya ya. Lalu pembuat rasa bersalahnya. Nah, ini ada ya. Kalau mau Bapak Ibu mau sebenarnya ya, kadang-kadang kita nggak sadar ucapan kita itu terucap dengan anak-anak, padahal itu belum bisa melukai perasaan anak kita. Kayak contohnya, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, itu sebenarnya sedikit menggores hati anak-anak kita sih sebenarnya ya. Lalu lanjut, ada sebagai teman. Ada caranya berbicara seperti teman. Ayolah buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman ya. Yuk selanjutnya, kalau kita berperan sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi langsung ditanyain, apa sih peraturan dan konsekuensinya kalau kamu melanggar, Nak? Gitu. Itu pemantau ya. Nah, menurut kalau manajer itu tidak, pertanyaannya tidak seperti itu. Tadi ditanya dulu alasannya kenapa, ya. Terus penyebabnya apa? Alasan penyebab. Jadi kita tanya, kamu merasa tidak apa yang kamu lakukan ini adalah suatu kesalahan? Kalau sudah kayak gitu, baru kita carilah pemecahan masalahnya seperti apa. Itu adalah cara pemecahan masalah sebagai manajer. Nah, keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Lanjut. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan lagi. Mengapa kita tidak memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda berdua? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Oke, lanjut. Pembuatan keyakinan kelas. Nah, kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Yang pertama, itu lebih abstrak dari peraturan. Berupaya penyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah akan mudah diterapkan. Semua warga sekolah dan kelas dilibatkan saat membuat. Nah, oke. Pembuatan keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan. Ibu, Bapak, ketika kita sudah menjadi wali kelas atau kita guru mapel, ketika kita masuk ke dalam kelas, kita wajib harus ada yang namanya peraturan-peraturan yang kita buat dengan keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu, kalau peraturan itu dia lebih kekekang, tapi kalau keyakinan kelas itu adalah sesuai dengan kemampuan anak-anak kita. Ya, jadi semua keyakinan kelas ini yang membuat adalah seluruh warga kelas, yang si penghuni kelas tersebut. Contoh misal keyakinan kelas datang tepat waktu, terus harus berpakaian rapi, selalu menjaga kebersihan. Nah, dari keyakinan yang mereka buat sendiri, itu berarti mereka ada tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Jadi berikanlah kesempatan anak-anak kita untuk mereka bertanggung jawab dengan diri mereka sendiri, yaitu dengan cara yang utama yaitu melakukan diskusi keyakinan kelas. Seluruh warga semuanya itu harus ikut ya. Nah, ketika keyakinan kelas anak-anak sudah kita pilih, maka kita akan membantu nih si guru. Dibuatlah dalam bentuk positif, selalu menjaga kebersihan kelas, datang tepat waktu. Kan kalau bahasa anak-anak zaman sekarang kan masih banyak suku kata yang mereka tuh lebih dijabarkan, padahal masih bisa dengan menggunakan
dalam bentuk positif, terus juga dengan kosakata yang sedikit saja agar mudah diingat. Jaga kebersihan, berpakaian rapi, datang tepat waktu, seperti itu ya. Pokoknya di sini harus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan keyakinan-keyakinan tersebut. Nah, siapa saja yang harus melakukan penerapan tersebut? Yaitu semua warga kelas dan guru yang mengajar. Jadi kalau anak-anak sudah membuat keyakinan kelas, itu harus dibuat kayak poster-poster gitu loh Pak, yang menarik. Jadi ibu bapak gurunya ketika mereka masuk, iya ini keyakinan kelas 11 busana mereka sudah membuat. Jadi ibu sama bapak ketika masuk kelas, oh ini ada keyakinan kelasnya. Berarti ketika kita datang, kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Ya, lanjut nak. Segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses penciptaan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Nah, di sini adalah segitiga restitusi di mana tahap-tahapan kita akan melakukan perbaikan sifat anak-anak kita yang melakukan kesalahan, tapi dengan cara yang baik dan benar, yang insya Allah anak-anak kita lebih memahami, lebih mengerti, jadi kita juga lebih dekat dengan anak kita tersebut. Oke, ini adalah tahapan-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Lanjut saya nggak apa-apa. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas ini seperti tadi ibu bapak yang saya katakan dengan bapak ibu adalah menanyakan terlebih dahulu alasan itu anak-anak melakukan kesalahan itu seperti apa. Jadi buat mereka tuh sadar dengan kesalahan mereka. Jadi kita jangan mengejat mereka, kamu tuh salah. Karena ada anak yang nggak bisa dan nggak mau ngikutin hal yang kayak gitu karena dia disalahkan. Dengan cara apa? Anak-anak zaman sekarang ini benar-benar harus kita terapkan segitiga restitusi ini dengan kasih sayang kita sebagai orang tua. Jadi kita harus menstabilkan identitas dulu. Anak, kamu kenapa? Kau bisa seperti ini nak? Kamu kenapa marah-marah? Jadi kita tanya dulu. Terus validasi tindakan yang salah. Nah, kita buat sadar dulu anak kita salah atau tidak perbuatan yang mereka lakukan. Ya, kalau misalnya mereka sudah sadar dengan kesalahan yang mereka lakukan, baru kita akan menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas yang sudah kita lakukan yang terdahulu itu apa nah? Gitu. Jadi biarkan anak ini menyadari kesalahan mereka sendiri tanpa kita judge itu, Bapak. Yuk lanjut. Oke, di sini saya sudah mencontohkan penerapan segitiga restitusi. Nanti akan saya coba tampilkan sebentar. Lakukan dibesarkan aja layarnya. Tahapan segitiga restitusi di sini adalah anak saya Raditya, di mana ini anak saya melakukan suatu kesalahan. Dia tidur dalam saat jam pembelajaran. Ya, jadi saat dia melakukan saat saya sedang mengajar di kelas, ternyata si Radit ini tidur. Jadi saya panggil. Saya tidak menegur dia. Saya hanya bilang, nak bangun dulu ya. Nanti setelah pelajaran ibu sudah selesai, kamu menghadap ibu ya nak. Jadi ibu bapak kalau kita melakukan segitiga restitusi ini, kalau bisa jangan sampai di depan orang. Kita harus face to face gitu ya bu ya, antara dua mata. Jadi biar turun ke hati ya. Jadi kita berbicara tuh hati dari ke hati ya. Iya. Jadi di sini saya melakukan segitiga restitusi, hanya kami berdua saja. Di sini saya menanyakan mengapa si Radit bisa tidur di kelas. Lalu Radit berbicara dia tidur di kelas karena dia sering menggunakan main handphone sampai tengah malam. Jadi di sini saya terus meyakinkan dan melakukan segitiga restitusi sampai akhirnya dia menyadari bahwa yang dia lakukan adalah suatu kesalahan. Nah, dari pembacaran masalah ini pun saya mendapatkan satu solusi di sini bahwa si Radit ini harus lebih pandai mengatur jam tidurnya. Seperti itu. Yuk nak, lanjut ke yang tadi. Si Radit sudah memberikan tanggapan dan bahwa dia sangat senang bisa berdiskusi dengan saya, di mana saya membantu memecahkan suatu permasalahan dan ternyata dia juga bukan hanya di jam pelajaran saya, di jam sebelumnya juga dia melakukan hal yang sama karena ngantuk ya. Yuk lanjut nak. Nah
di sini saatnya saya memberikan soal diskusi Ibu. Di sini ada cerita tentang kasus, ada beberapa kasus. Ini akan saya bagi. Di sini adalah di mana kita melakukan sesi diskusi untuk para Bapak Ibu. Dimohon para Bapak Ibu juga bisa melakukan sesi diskusi ini bersama saya ya. Untuk mencari menstabilkan kosakata dari percakapan ibu dan anak ya, guru, yaitu tentang menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah itu di bagian mana saja. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah di situ bisa ibu diskusikan tahapan dan bagaimana sih bisa didiskusikan, dan saya akan memberikan waktu untuk ibu bapak berdiskusi. Ya bapak ibu bisa dibaca dulu, bisa dicari dari percakapan tersebut mana sih yang termasuk dalam menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, sama menanyakan keyakinan. Bisa berdiskusi. Masih ya bapak ibu bagaimana? Oh sudah ya. Berarti biar kita enak, ada yang memerankan, ya, ada yang menentukan bagian mana saja ya sih yang masuk dalam menstabilkan identitas. Ya boleh ya, Ibu Rita, Ibu Fauziah bisa maju ke depan untuk memerankannya. Iya boleh ya. Lalu Pak Joni nanti yang menilai ya Pak. Oke siap, terima kasih. Iya Ibu dipersilakan. Boleh. Waktu kita masih panjang, masih ada setengah jam lagi, jadi dibebaskan. Jadi saya ngobrol ya. Ya ngobrol, harus pakai ini ya Bu. Jadi iya, duduk, berdiri boleh. Oh ya, di tengah-tengah sini Ibu band, jadi kayak band enak gitu kan. Di sini saya menyanyi ya, di sini. Jadi nanti Bapak Ibu tolong ditanggapi nanti bagian mana saja ya yang termasuk dalam menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sama menanyakan keyakinan. Terus tahapan-tahapan yang ini menurut Ibu, tahapan yang dilakukan oleh si Ibu Rita dalam kasus pertama ini sudah cukup baik atau belum? Saya minta tolong penanggapannya ya untuk Bapak Ibu semuanya. enggak. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan mensimulasikan mengenai kasus segitiga restitusi. Baik, percakapan yang pertama ya Bu. Assalamualaikum. Jadi Dinar, nggak apa-apa ini. Dinar di sini. Ya, nggak apa-apa, ganti aja lah siapa. Oh ya, oke. Assalamualaikum Boy, apa kabar? Sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Boy, punten ini video call di
nih, Boy, berhubungan dengan tugas biologi yang ada di Google Classroom, ternyata dari 49 tugas kamu itu tidak mengerjakannya, kurang lebih ada 3 tugas saja, artinya hanya 6% yang kamu kerjakan. Jadi gimana nih Boy? Ya Bu, Boy mohon maaf karena tidak mengerjakan semua tugas yang Ibu berikan. Baik Boy, Ibu mengerti karena musim pandemi seperti sekarang ini belajar daring mungkin cukup membosankan sehingga Boy tidak mengerjakan tugas dari saya. Nah, semua siswa belajar pasti belajar daring itu pasti merasakan gak enaknya dan pastinya bukan hanya Boy aja yang merasa bosan, malas untuk mengerjakan tugas. Ya Boy ya? Ya Bu, Boy merasa bersalah dalam mengecewakan Ibu. Padahal Ibu sudah membuat persiapan pelajaran biologi yang memudahkan Boy dan teman-teman jadi mengerti tentang materi biologi. Maafin Boy ya Bu. Baik Boy, tapi Boy ini pasti punya alasan kenapa Boy tidak mengerjakan tugas di Google Classroom. Apa alasannya Boy? Ya Bu, alasan saya tidak mengerjakan tugas biologi di Google Classroom karena saya sedang kecanduan main game Bu. Jadi setiap saat apabila malam saya bergadang untuk main game, sehingga besok paginya saya kesiangan bangun dan ketinggalan belajar daring Bu, dengan nada sedih. Masya Allah Boy, kamu lagi sedih jadi? Boy, kamu ini kan masih muda. Kalau bisa lakukan hal-hal yang baik, jangan main game terus ya Boy. Saya usahakan ya Bu, mudah-mudahan saya bisa lepas dari kecanduan main game itu Ibu, supaya saya bisa semangat mengerjakan semua tugas sekolah dengan baik. Baik, jadi solusinya apa nih Boy agar tugasnya dikerjakan baik? Tadi ya udah bilang ya, kamu mau ngerjain tugasnya dengan baik. Ya, Ingat Bu, ingat, iya. Baik, jadi Boy, kamu harus ingat ya waktu awal pembelajaran kita membuat keyakinan kelas bersama di Zoom. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? keyakinan kelas bahwa setiap murid akan mengerjakan semua tugas biologi di Google Classroom tepat waktu. Bila ada kesulitan bisa menghubungi Bu Webdi atau teman yang lebih mengerti tentang tugas biologi tersebut. Ibu percaya Boy dapat mempraktikkan keyakinan kelas kita dengan baik. Siap Bu, insya Allah. Oke, jadi menurut Boy, solusi buat dibuat ini, Boy, bagaimana supaya bisa mengejar ketinggalan tugas di biologi di Google Classroom? Kalau saya diberi kesempatan oleh Ibu beri saya waktu untuk mengerjakan semua tugas yang belum saya Bu. Boleh, Boy, silakan kalau mau Boy boleh meminta bantuan teman yang bekerja dekat dengan Boy untuk membantu sebagai tutor Boy ya, supaya Boy ini bisa mengerjakan tugas biologi dengan cepat. Bagaimana Boy, setuju? Setuju Bu. Oke, kalau gitu. Terima kasih semuanya. Iya, terima kasih Bu Rita yang sudah bersedia melakukan drama kita ya hari ini. Tapi sebelumnya perwakilan Bu Rita, satu orang bisa maju ke depan. Kita mau sama-sama nih tanya tentang menstabilkan identitasnya di bagian percakapan yang menang tadi Ibu dan Bapak sudah melakukan diskusi kan? Iya boleh. Perwakilan Pak Joni boleh Pak Joni maju. Untuk membacakan bagian mana saja percakapan anak kita yang melakukan penstabilan identitasnya dari ini tes drama ini, boleh Bapak boleh maju Pak. Tanggapan aja ya. Ya. Tanggapan maksudnya dari percakapan tadi. Bapak mungkin Pak agak aja dari Mas ya Pak. Ya boleh memberikan tanggapan boleh ya Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari skenario 3 ya. Iya. Skenario 3
ketiga antara guru dan murid ya, terkait dengan tugas melalui Google Classroom yang tidak sempat dikerjakan. Itu secara penanganannya kalau saya lihat itu sudah tepat, sudah pas. Jadi tidak langsung kita marah tanpa mengetahui alasan anak tersebut tidak mengerjakan tugas di Google Classroom. Tapi ada hal yang perlu penguatan ya. Saya kira jadi anak itu biasanya tidak langsung mengiyakan, tidak langsung misalnya dia Bu nanti saya minta waktu untuk mengerjakan. Karena kan untuk kedepannya, untuk jangka panjangnya itu saya pikir perlu anak itu dinasehati lebih dalam ya, maksud saya lebih dalam supaya nanti kedepannya dia tidak seperti itu lagi. Jadi apa yang menjadi indikator supaya anak itu bisa untuk konsisten ke depannya. Jadi di skenario 3 tadi yang saya cermati itu simple ya. Simple itu artinya anak langsung nurut, minta waktu untuk mengerjakan, tapi belum tentu nanti ke depannya akan seperti itu lagi. Jadi saya pikir perlu diberikan arahan bahwa dampak dari dia itu tadi penyebab atau pemicunya adalah main game terlalu malam ya, terlalu larut malam sehingga pada saat besoknya dia ada tugas di Google Classroom itu tidak sempat mengerjakan karena mungkin kalau dia ibadah salat subuh terus tidur lagi mungkin seperti itu ya. Nah tinggal ditambahkan nasihat aja dampak dari apa yang dia lakukan sampai larut malam. Kemudian dikasih pandangan bahwa anak itu kalau kebiasaannya itu diteruskan itu akan mengganggu proses dia menyerap pelajaran dari materi Google Classroom itu. Kalau misalnya dia tidak bisa mengatur waktu, itu aja penguatannya aja sih sebenarnya. Karena biasanya anak-anak itu yang menurut pengalaman kita sendiri ya, biasanya anak itu nggak langsung, ya Bu, saya minta waktu nanti untuk mengerjakan, terus maaf sebelumnya, biasanya nggak sesimpel itu. Jadi anak itu, kalau menurut saya penanganannya juga kita harus menelusuri karakteristik anak. Jadi karakteristik anak kalau misalnya dia tidak mengerjakan, selalu tidak mengerjakan, itu biasanya itu yang harus sering dipantau menurut saya. Tapi kalau misalnya yang sifatnya sesekali karena ketidaksengajaan atau karena lalai itu mungkin bisa dimaklumi. Maklum karena situasi kondisi karena tidak disengaja. Tapi karena sering ya itu udah jadi kebiasaan, nah itu kayaknya perlu penanganan khusus. Jadi perlu bimbingan konseling yang harus diberi nasihat yang lebih panjang ya menurut saya dengan menelusuri latar belakang. Itu aja menurut saya seperti itu. Terima kasih Pak Joni, sangat membantu sekali. Iya, penambahannya yaitu Bapak Ibu kita bisa belajar nih dari penambahannya telah diberikan oleh Pak Joni, sangat membantu, sangat membangun. Nah, jadi di sini Bu Fausia silakan maju ke depan. Ibu bacakan di bagian-bagian kasus tersebut Ibu, kosakata bahasa yang mana sih yang masuk dalam menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sama menanyakan keyakinan ya. Oke Ibu Fausia dipersilakan. Dari yang saya sudah cermati tadi dari percakapan Bu Rita dengan anaknya itu dalam tahapan menstabilkan identitas, ada pada kata-kata beliau memahami bahwa pandemi ini bisa menyebabkan anak itu malas dalam mempelajari sesuatu. Untuk selanjutnya, untuk validasi tindakan yang salah di sini saya mendengar Ibu Rita juga tadi sudah bertanya kepada anaknya bahwa alasan mengapa anaknya tidak bisa mengumpulkan tugas, ya. Dan yang terakhir adalah dari tahapan menanyakan keyakinan. Tadi Bu
dalam kesepakatan kelasnya, yaitu ada keyakinan kelas bersama. Jadi apakah sudah disepakati dan diingatkan kembali anaknya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fauzia. Luar biasa untuk kelompok 1 ya, kita tepuk tangan bareng-bareng ya. Bapak Ibunya ternyata hebat sekali ya. Luar biasa. Nah, untuk yang kasus kedua, Pak Rian bisa maju ke depan, kita bermain drama kembali dengan anak-anak kita. Iya, Pak Rian. Ayo. Ayo, sini lah. Maju. Ini dramanya sama ya? Dramanya sama ya? Sama aja isinya sama. Oh ya udah nggak apa-apa. Ini sisi ya. Oh iya, dramanya sama. Oke, kalau gitu langsung aja untuk Bapak Rian ngasih penanggapan saja deh. Ya boleh nanti. Nanti kamu ini ya, maju ya, penanggapan dari anak murid. Kita lihat juga ya Bu, Bapak, Ibu, penanggapan dari anak-anak murid ini kayak mana kalau sudah melihat nih cara guru-guru kita dalam penanganan kasus ini ya. Oke, baik. Tidak banyak yang saya sampaikan karena di percakapan tersebut sudah sangat-sangat bagus ya dalam guru tersebut menangani siswanya dari cara tahapan segitiga restitusi tadi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, bertanya tapi apa ya, tidak langsung mengejudge gitu, menyalahkan, kemudian untuk validasi tindakannya sehingga menyadarkan siswa tersebut bahwa dia mengakui kesalahan yang telah dia perbuat. Terus untuk konsekuensi dalam kelas itu seperti menanyakan keyakinan dalam kelas tadi yang sudah disepakati oleh warga kelas itu sendiri. Mungkin itu saja, Bu. Baik, Pak Rian, terima kasih. Ini kebetulan langsung dari guru BK-nya. Kalau BK ini biasa kalau menghadapi anak-anak emang harus ngomong dari hati ke hati ya Pak Rian. Benar tidak Pak Rian? Oke. Yuk selanjutnya sesi diskusi sudah kita lakukan. Nah, pertanyaan dan diskusi. Adakah pertanyaan atau gagasan yang ingin diutarakan Bapak Ibu setelah mendengarkan nih presentasi tentang destinasi budaya positif? Bapak Ibu, apakah ada penanggapan atau pertanyaan? Mulai Pak Joni. Penanggapan ya Pak Joni? Maju Pak. Maju. Iya maju. Baik. Coba slide-nya nak dimunculkan yang ada disiplin yang gagal ya. Kemudian di kolom kedua itu ada restitusi, lalu ada konsekuensi ya, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah di sini bahasanya sama di sini. Iya sama, tapi cara penerapannya yang berbeda. Iya, saya pikir untuk misalnya pada kelompok hukuman, guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Lalu di kolom berikutnya itu ada konsekuensi, isinya sama, dan restitusi juga isinya sama. Iya. Seperti itu. Apa misalnya harus di konsekuensi ada pembeda ya? Harus sama. Oh, ya ini yang jadi pertanyaan, karena kan konsekuensinya apa, kemudian restitusinya apa. Nah kemudian tadi sempat ditanyakan, kalau misalnya itu guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas, apakah dampaknya misalnya akan membuat murid tersebut menjadi takut atau malu? Saya pikir ya seperti itu ya, karena mungkin kalau misalnya kita menemukan karakter anak yang memang harus dibuat seperti itu nggak akan jadi masalah. Tapi kalau misalnya kita ketemu anak yang mungkin jiwanya labil atau misalnya dia tipikal introvert orangnya ya, itu akan menjadi masalah.
Jadi penanganannya menurut saya tetap harus kita memahami karakter anak, baru kita tindak lanjuti. Apa yang harus kita selesaikan, bagaimana cara mencari solusi. Nah, untuk penerapan berdiri 10 menit di depan kelas, saya pikir itu efektif apabila hukumannya itu memang sifatnya mendidik. Seperti misalnya kalau saya, misalnya ada ringkasan materi yang harus dibaca. Jadi pada saat membaca ringkasan materi, teman-temannya itu harus menyimak. Di saat harus menunjuk temannya yang lain untuk melanjutkan, ternyata teman yang ditunjuk nggak menyimak. Akhirnya teman yang nggak menyimak saya suruh ke depan. Lalu saya minta anak tersebut untuk menyanyikan lagu wajib. Dampaknya saya pikir positif dan tidak membuat malu dan tidak membuat takut, ya. Nah, untuk yang hal-hal yang seperti itu tujuannya memang yang saya dapat ternyata banyak sekali anak-anak yang nggak hafal lagu wajib. Jadi dari situ saya tahu. Nah, kemudian untuk guru marah dan murid menjadi takut. Ya sebenarnya kalau guru marah itu tadi merupakan tindak lanjut, jadi jangan langsung marah. Karena kalau kita marah dulu, biasanya tanpa kita tahu apa pemicunya, apa penyebabnya apa. Nah, dari percakapan yang disimulasikan tadi itu caranya saya pikir udah pas ya, udah cukup. Sudah cukup. Jadi guru mencari tahu dulu apa masalahnya. Nah, kemudian cara penanganannya aja ya perlu memang penguatan. Jadi supaya anak itu untuk jangka panjang. Oke, untuk jangka pendeknya tadi selesai. Jangka pendeknya selesai di baik Bu, saya minta waktu untuk mengerjakan tugas. Selesai. Tapi untuk jangka panjang apakah itu akan terulang lagi? Nah, jadi perlu penanganan yang lebih serius ya, lebih kuat gitu. Dan saya juga menilai anak-anak itu dilihat dari karakternya juga. Kalau misalnya terlalu sering, kita lihat anak itu terlalu sering terlambat, dengan sesekali terlambat itu berbeda. Kalau sesekali terlambat biasanya ada hambatan apa di jalan. Tapi kalau sering sudah menjadi kebiasaan, nah itu biasanya perlu penanganan khusus. Ya saya pikir seperti itu aja, karena mungkin Bapak Ibu udah sebenarnya punya gaya masing-masing dalam menerapkan tata tertib ke anak. Yang jelas sih tujuannya adalah supaya anak tersebut ya baik dan bisa untuk jangka panjang mengikuti peraturan yang tentunya untuk kebaikan mereka sendiri. Saya pikir itu aja. Nanti terlalu panjang nanti bosan. Baik, terima kasih Pak Joni atas tanggapannya. Ya, untuk menanyakan hal yang ditanyakan dengan Pak Joni seharusnya kayak hukuman, konsekuensi sama restitusi isinya berbeda ya, gitu kan? Ya Pak, gitu ya Pak. Ya, di sini kenapa saya tuliskan hal yang sama? Jadi Ibu Bapak, siswa sering tidak mengerjakan PR, ada hukuman, guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit dalam kelas. Nah, di sini kenapa saya samakan? Anggap saja ini kasusnya sama, tapi penanganannya berbeda. Kalau misalnya kita dalam kelas, hukuman itu, kalau misalnya anak dihukum, itu mereka terkadang melakukan menjalankannya itu berat. Kayak misalnya contoh, kok kamu nggak ngumpulin tugas? Ya sudah, kalau gitu kamu hukumannya berdiri aja di depan kelas selama 10 menit gitu kan. Ini kan tipikal untuk hukuman. Tapi kalau untuk konsekuensi, ada yang ada balik lagi tentang keyakinan kelas atau keyakinan pembelajaran ya. Misal kalau sebelum pembelajaran kita mulai, kita buat dulu nih keyakinan kelas. Kalau misalnya ada kawan kita yang tidak mengerjakan PR, apa ya hukumannya? Ini Bu, berdiri 10 menit di dalam kelas gitu. Jadi penanganan kita dalam konsekuensi kepada anak ini berbeda dengan cara kita hukuman. Kalau hukuman ya udah, kamu kan gak mengerjakan tugas, berdiri gitu kan. Tanpa sadar guru ini kita nggak nyadar, oh anak ini kenapa nggak ngerjakan tugas, kita lupa menanyakan hal itu. Pokoknya yang nggak ngerjakan tugas berdiri di depan 10 menit gitu kan. Tapi kalau misalnya konsekuensi, anak-anak ini sadar diri dengan keyakinan kelas yang mereka lakukan. Oke, yuk anak-anak, kita sudah melakukan keyakinan kelas sebelumnya. Kalau misalnya
kan keyakinan kelas. Tapi restitusi itu ditanyakan dulu. Masalahnya apa? Keyakinan dulu kita tanyakan sampai di ujung ke keyakinannya. Makanya ini kenapa slide saya masih sama. Jadi walaupun namanya tentang hukuman, namanya tentang konsekuensi, namanya tentang restitusi, tapi penanganannya kita berbeda. Padahal isinya yang kita perintahkan itu sama. Benar juga kata Pak Joni, kalau guru itu marah, kita harus paham dengan karakter anaknya masing-masing dulu. Ya kan, nggak harus kita langsung marah tertentu, enggak. Terkadang ada anak yang kita cuma ngomong aja face to face berdua, dia paham. Tapi kalau udah karakter anaknya agak luar biasa ya Pak ya, ada sesuatu, berarti memang kita kalau untuk konsekuensinya kita mau marah itu nggak mungkin ya kan. Kalau restitusi mau marah itu juga nggak mungkin. Berarti kita harus lakukan ada yang namanya tahapan-tahapan segitiga restitusi yang telah diperankan tadi oleh Bu Rita sama si Boy ya. Terima kasih ya Boy. Nah seperti itu. Terima kasih sekali ya Pak Joni. Untuk ibu-ibu sekalian, semuanya apakah ada tanggapan lagi? Tidak apa-apa. Tanggapan, penambahan, pertanyaan boleh. Saya persilahkan. Boleh, Ibu Rika dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mau memberikan tanggapan saja berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Gustia, yaitu tentang penerapan disiplin positif di sekolah kita. Jadi kalau menurut saya materi ini benar-benar sangat menginspirasi kita untuk melakukan tindakan-tindakan dari hal yang kecil dulu, yaitu terutama kalau misalnya wali kelas itu jadi tahu langkah awalnya kita harus ngapain ya. Jadi untuk menerapkan suatu disiplin itu, yaitu yang pertama yang pasti kita harus membuat dulu yaitu yang namanya keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu gunanya untuk apa? Itu untuk landasan anak-anak supaya mereka mematuhi aturan yang sudah diterapkan di sekolah kita. Jadi itu menjadi dasar mereka nantinya. Saya sudah sepakat nih membuat kesepakatan kelas secara bersama-sama dengan wali kelas saya. Maka kesepakatan yang sudah kami buat itu menjadi batasannya untuk saya untuk tidak melakukan pelanggaran. Jadi dari hal kecil dulu kita membuat menerapkan disiplin positif dengan cara membuat kesepakatan kelas di dalam kelas. Nah setelah itu berhasil diterapkan di kelas, baru itu akan nanti kita akan membawanya ke sekolah, yaitu kita sesuaikan, kita selaraskan dengan aturan-aturan di sekolah, sehingga yang sudah terbiasa dari kita terapkan di kelas hal kecil itu menjadi terbiasa pun diterapkan dengan anak-anak melalui aturan yang lebih besar, yaitu aturan yang di sekolah. Jadi bagi saya penyampaian materi pada pagi hari ini itu sangat bermanfaat ya. Mungkin semuanya guru sudah pernah melakukan hal-hal yang disampaikan di materi ini, tetapi mungkin masih belum ngerti bahasanya. Oh, rupanya yang selama ini saya lakukan namanya restitusi. Oh, rupanya yang selama ini saya lakukan dengan anak-anak namanya jadi keyakinan. Jadi kita tahu, jadi tahu bahasa-bahasa yang sebenarnya semua guru sudah pernah dan pasti melakukannya kepada murid. Tapi kan kita nggak tahu selama ini apa sih namanya itu. Jadi itu hanya keluar spontanitas mungkin. Nah jadi sekarang dengan adanya penyampaian materi ini, jadi kita mengerti bahasa-bahasanya. Jadi bahasanya, oh itu namanya restitusi. Oh penyelesaian masalahnya kita harus menggunakan langkah-langkahnya seperti ini. Walaupun tadi kata Pak Joni susah ya untuk menerapkan seperti itu, tapi kita coba ya, kita coba apa benar berhasil atau tidak. Nah itu kita coba daripada penyampaian materi yang sudah disampaikan oleh Bu Gus ya. Jadi ini menjadi inspirasi kita ya Bu Gus ya, untuk nanti kedepannya kepada anak-anak menerapkannya dalam hal apapun, yaitu dalam hal penerapan disiplin maupun dalam hal
itu aja. Semoga kedepannya saya dan teman-teman juga bisa menerapkan disiplin positif yang baik di kelas maupun di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali untuk Bu Rika. Oke, yuk kita lanjut. Di tahap terakhir itu ada tahapan refleksi. Bapak Ibu yang bersedia untuk tahapan refleksi, atau saya baca saja ya. Sepertinya Bu Yuri, boleh Bu Yuri? Dengan konsep beliau tadi sambil ngobrol nanya-nanya tentang segitiga restitusi, ternyata beliau sangat tertarik dan insya Allah beliau akan mengikuti tahapan tes juga ya Bu. Ibu Yuri, silakan, dipersilakan. Terima kasih waktunya pada Bu Gustia. Betul sekali seperti yang disampaikan oleh Bu Rika tadi, sangat bagus sekali ini tentang konsekuensi kemudian hukuman dan restitusi. Saya juga baru mendengar tentang ini. Ya, terima kasih banyak untuk diundang ke sini dan atas ilmu yang saya dapatkan. Atas presentasi hari ini mungkin refleksi bisa saya sampaikan. Dengan adanya penerapan segitiga restitusi ini mengajarkan kita menjadi seorang pendidik yang lebih bijak dan menanamkan nilai-nilai positif. Yang diterapkan dalam kasus ini adalah kejujuran, kemudian tanggung jawab dan kedisiplinan. Kemudian dengan pendekatan ini murid atau peserta didik yang berbuat salah akan diajak refleksi oleh guru. Dengan penerapan segitiga restitusi ini pula, siswa diharapkan bisa kembali dengan kelompok mereka dalam kondisi memiliki karakter yang kuat dan memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Tak hanya itu, penerapan segitiga restitusi ini mampu mengurangi praktik memberikan hukuman, menghakimi, bahkan pemberian imbalan bagi peserta didik. Mungkin pernah kita lakukan. Adanya praktik ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, positif, dan memperbaiki kesalahan untuk di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada sini. Terima kasih untuk waktunya Bu Gustia. Sama-sama, terima kasih banyak untuk Bu Yuri. Dan akhirnya di tahap terakhir, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu dan bersedia mendengarkan presentasi saya tentang destinasi budaya